Apa udah asli tasnya asli. Oke. Tes satu tes satu tes satu tes 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 satu satu. Oke. Jadi ini ngerekam. Ya. Oh, kalau langsung situ video kenapa? Hah? Kalau langsung situ video. Apa? Kalau langsung situ video kenapa? Apa? Tes satu tes satu tes satu tes. Nggak bisa nggak bagus suaranya. Gimana caranya itu? Edit lah. Tes satu tes satu tes satu tes 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 tes. Ya edit lah, gimana lagi? Kita edit pakai handphone. Bertiup angin utara, berhembus angin dari selatan. Sambutlah salam dari saya dan tamu kita hari ini, walaupun belum berjabat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini follower RRP baik di TikTok, Instagram maupun YouTube maupun Facebook. Pasti udah nggak asing lagi sama wajah abang kita yang ganteng yang dari artis Candi Satrio ini. Ada yang kenal? Komen di bawah ini. Dapat hadiah, pasti dapat hadiah kalau betul-betul kenal. Gimana kabarnya Pak? Bang, Bos, Sehat. Kak, apa panggil paman? Oh, apa panggil sih? Alhamdulillah sehat. Jadi hari ini saya kedatangan salah seorang qori, muazin, imam, ustadz, dan apalagi banyak artis juga, karena penyanyi juga beliau ya. Kalau kalian pengen lihat muka dia di mana, dia seliweran 1 kali 24 jam itu di Masjid Darul Ghufron pada Ustadz adik kita, aku manggilnya adik, abang, semuanya aku panggil. Abang Al-Qadri, sekali lagi bang, selamat datang di RRP bang. Rambutnya mau kita apa ini bang? Datang rambutnya kita rapiin. Buat seganteng mungkin lah. Oke, rambutnya ini model apa kira-kira mau kita buat? Model tipis pinggirnya ini. Terus ininya juga, ini kan panjang nih. Ini jangan sampai panjang kayak gini. Terus ini pendekin juga, terus ini lurus. Nah, itu aja. Oke, siap? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai. Ini gimana tayangnya? Di 5 platform, di Facebook, di YouTube, di Instagram, di TikTok, ada semua. Enggak serius nih. Serius. TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Snack Video, aplikasi gue ya. Snack Video, Facebook, TikTok, YouTube, Instagram 5. Nanti kirim linknya ya. Alah, orang di rumah follow abang gua, follow gua. Iya, maksudnya itu di TikTok atau di TikTok ada, di YouTube ada, di Instagram ada, di Facebook ada, di ini juga ada, Snack Video juga ada. Ya udah, nanti saya lihat. Ada semua. Tayang jam berapa ini? Udah selesai diedit, paling lama tuh. Kalau bisa secepatnya sih, kalau gua gitu aja gak ada lama-lama, secepat ya. Harusnya ini harus ada editingnya ya, ini pas mangkas. Editing sendiri. RRP tuh yang ngedit sendiri, yang nyuting sendiri, yang semuanya sendiri. Tak punya tim, makanya galau melanda. Jadi gimana Pak Ustadz kegiatan hari ini? Kegiatan hari ini seperti biasa. Apa kegiatan hari ini? Pagi-pagi kegiatannya apa tuh habis subuh? Habis sholat subuh tadi kita gotong royong bersama anak panti asuhan Darul Ghufron. Ada berapa orang tuh? Pak, apa namanya? Anak panti 10 orang. Kegiatannya gotong royong lalu Habis gotong royong mereka bersih-bersih kamarnya, terus apa namanya, kalau ada pakaian yang kotor mereka nyuci gitu. cuci ya. Sebenarnya
Abang ini aslinya mana bang? Asli saya Jambi. Jambi. Gimana Jambinya tuh? Jambinya saya di Tebo, Apa? di Kabupaten Tebo. Baru kali ini pula saya dengar ini terlalu ini saya kan terlalu sibuk dengan kerjaan sampai nggak ini nggak pernah dengar informasi. Tebo itu di kabupaten apa? Kabupaten Tebo. Nama kabupatennya Tebo. Berapa jam dari Jambi itu? Kalau dari Jambi sekitar 6 jam 5 jam. Jauh juga ya. 6 jam dari Jambi Town Square itu. Jauh lagi. Tahun berapa nyampe Batam? 2023. Kok bisa lu sampai Batam, Pak? Bisa lah. Emang kepengen ke Batam merantau atau karena perjalanan hidup? Ya awalnya sih memang dari awal sudah banyak yang mendorong kita untuk merantau di Batam, tapi awalnya kita belum berminat. Oleh karena perjalanan hidup yang berbagai macam problematika kehidupan, sehingga faktor itulah yang bisa kita bisa sampai ke Batam ini. Awalnya kita sampai sekarang pun kita masih nggak nyangka gitu. Jadi tahun berapa masuk sini? Februari 2023. Juga Batam? Iya. Bang, ya. Pertama kali masuk ke Batam itu gimana tuh kesannya pertama kali ke Batam? Kan di Jambi tuh pasti enak dong, banyak pemandangan bagus, pohon-pohon, panorama. Jadi pas pertama masuk Batam itu kita kaget melihat situasi kota Batam ini. Apa yang bikin kaget? Kagetnya ya awalnya sih kita kagetnya itu seperti kita mencari kotanya gitu. Sepertinya ya sebetulnya Batam ini gimana sih kotanya gitu. Kok nggak ada gedung-gedungnya, kok nggak ada Emang lo pertama kali Pak Ustadz nyampe nya ke Batam ini ke Batu Haji atau Batam Center? Oke, jadi awalnya saya di Tanjung Piayu. Jadi pas keluar dari Tanjung Piayu saya kaget juga kan mau arah ke Batam Center itu kan. Ternyata mau arah ke Batam Center itu jalannya cukup sepi, gedung-gedungnya nggak ada, boleh dikatakan tidak ada. Jadi kita kaget awalnya. Nah setelah sampai di Simpang Gapit Mall, barulah kita oh ternyata ini kotanya. Tapi sekalipun kita tahu itu pusat kotanya, tapi juga tetap kita waktu itu berpikiran tidak seperti kota Jambi gitu, karena memang kan kita pertama masuk Batam gitu. Apa perbedaan kota Jambi dan Batam? Kalau kota Jambi kan dia tata kotanya itu memang dia kota Jambi yang pertama kotanya kecil. Yang kedua dia memang dipadati dengan ruko-ruko, jadi kita biasa di jalan raya itu melewati ruko-ruko gitu. Kalau di Batam kan enggak gitu, jarang kan gitu aksesnya. Kalau dari Batu Haji misalnya di Batu Haji ada sedikit banyaknya seperti kota gitu kan. Terus nanti menjelang ke Sekupang sepi lagi, nanti udah sampai Sekupang baru ada lagi misalnya kayak ramai-ramai gitu. Kalau di Jambi ya? Di Batam. Kalau di Batam. Nah jadi cukup lama juga dulu penyesuaian adaptasinya di kota Batam ini, karena kita kan belum terbiasa dengan situasi kota Batam ini, sehingga kita dulu setiap sore itu kita jalan-jalan gitu. Jalan-jalan sama istri? Walaupun kita cuma sekedar keliling aja misalnya kan, berusaha untuk menikmati kota Batam lah gitu. Pertama datang Batam langsung berdua atau sendiri sama istri nih? Kamu sendiri. Terus baru istri nyusul ya? Gitu, udah ada tempat. Baru saya
dengar-dengar Boy, aku manggilnya Bang Boy aja lah ya. Dengar-dengar Bang Boy ini gemar dan sering mengikuti event-event kontes-kontes waktu masih muda MTQ ya. Bener nggak sih? Ya benar. Saya memang basic saya, bidang saya seni. Jadi saya hobinya di bidang seni gitu, seperti tilawah, Nah, berjanji. itu yang tadi penonton-penonton RDP itu penasaran, pengen denger suara diri Bang Boy melantunkan dulu, coba Melantunkan apa? melantunkan satu ayat Al-Quran dengan irama yang indah itu. Pasti banyak penonton yang penasaran dengan suara indahnya Pak Ustadz, Abang Boy, adik awaknya. Oh, gitu. Nah, Sebetulnya suaranya lagi serak ini, nggak apa-apa. tapi kita Orang dia ini, abang ini adalah salah satu muazin yang selalu melantunkan irama-irama zaman dulu di Darul Ghufran, Masjid Darul Ghufran. Kalau kalian lihat wajahnya, nanti dengarkan suaranya beliau ini. Nanti kalian datang ke Masjid Darul Ghufran, isya, subuh, asar, maghrib, pasti ada tuh sering jumpa yang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu azannya kayak gitu tuh. Kita pengen langsung dengar langsung azan aja deh, biar nanti orang kalau misalnya datang ke Darul Ghufran yang lihat di sini, biar oh ini abang yang di RRP itu gitu. Boleh bang, azan aja bang ya. boleh, tapi Allah Akbarnya saja ya. Nggak apa-apa lah azan full dengan nada rendah pun nggak apa juga bang, nada kecil Allah gitu pun nggak apa-apa, yang penting azannya full gitu, jadi orang biar tahu oh bener ini yang di Darul Ghufran gitu. Azan aja nggak apa-apa, biar di sini juga setan-setannya hilang di rukiah kan. Boleh bang? Boleh. Oke. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Oke, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Komat bang. Komat. Kan ada perbedaan antara azan dan komat. أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول
الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita baru saja mendengarkan suara abang yang begitu syahdu ya. Teman-teman sahabat-sahabat dari mana berada, kita mau nanya dulu bang, apa sih bedanya azan dengan iqomah bang? Banyak orang nggak tahu mungkin apa sih bedanya azan dengan iqomah itu. Kenapa nadanya kalau yang pas azan tuh harus panjang gitu, harus ya begitu kan? Terus kenapa komat tuh kok pendek kali, kok cepat gitu? Kok Allah Akbar Allah, kenapa? Bisa nggak bang kasih tahu bang, kita pelajaran bang, pelajaran paham, kasih paham dulu. Jadi memang di dalam kitab hadis Imam Muslim bahwa kalau azan itu kan kita memang dianjurkan untuk pakai suara yang lantang, ya, yang keras, yang lantang, karena sifatnya azan itu kan memanggil atau mengingatkan orang untuk sholat. Nah, jadi kenapa ketika qomat suaranya pelan dan dia lebih pendek? Karena sifatnya iqomat itu bahkan di dalam kitab sahih, kitab hadis Imam Muslim itu memang disunahkan untuk merendahkan suara iqomah daripada suara azan. Sunnah itu. Jadi karena memang ketika kita setelah azan, maka tugas kita untuk memanggil orang untuk melaksanakan sholat ataupun mengingatkan orang tentang masuknya waktu sholat. Nah saat itu orang bertugas pergi ke masjid. Ketika iqomat, posisi jamaah sudah berada di dalam masjid, maka tidak diperkenankan lagi kalau iqomah. Maksudnya gini, intinya iqomah itu sunnahnya merendahkan suara daripada azan. Itu makanya itu mesti kita ketahui selaku kita bertugas sebagai muazin di masjid-masjid gitu. Jadi jangan pula kita samain antara azan dan iqomat, karena sifatnya kan berbeda. Kalau iqomat menandakan bahwa sholat akan kita mulai. Kalau azan menandakan bahwa masuknya waktu sholat. Jadi itu ya bang membuatnya bang. Itu. Kenapa harus merendahkan ketika iqomah ya? Ya, makanya kalau orang tahu ilmunya, ketika ada muazin yang merendahkan suaranya daripada azan, itu bagus. Jangan pula ketika qomat malah seperti azan misalnya, dan bahkan suaranya lebih tinggi daripada azan. Oke bang, kita ingin dengar satu aja bang, satu ayat yang didendangkan, yang dinyanyikan, dilakukan ya bang ya. Satu ayat nggak apa-apa bang, boleh bang, kita dengar lagi bang. Kita soalnya terngiang-ngiang masih dengan suara indah abang, kepingin lagi satu lagi ayat, terserah ayat apa aja bang. Satu ayat atau satu lagu? Satu lagu yang satu ayat Quran dilakukan, atau satu lagu dan satu tingkatan aja. Satu tingkat, satu lagu, satu ayat, boleh, terserah abang berapa ayat, penting kan sambil cukup, sambil nikmatin suara bang. Oke. Ya, ternyata kalau sambil nyukur ini dengan suasana seperti ini asik juga ya. Sangat asik bang. Boleh bang? Oke, boleh. Oke. Qala ya Musa aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan
apa sih yang membuat kita itu benar-benar bisa meresapi bacaan-bacaan yang kita bacakan itu sambil melakukan itu? Resepnya gimana tuh kalau versi abang biar rasanya dapat gitu? Sebetulnya kalau masalah yang seperti itu ada dari banyak sisi sih. Kalau dari abang sendiri? Pertama memang orang itu melantunkannya dengan apa ya? Ada orang itu memang ketika kita dengar dia ngaji enak saja dengarnya gitu. Dan memang itu sudah memang karunia. Gift ya dari Allah ya. Ya. Dan ada memang ditambah lagi ketika dia memang Belajar. dikasih karunia dari Allah dengan suara yang enak didengar misalnya. Ketika dia membaca ayat ditambah lagi semisal dia memahami arti dari bacaan itu dan intisari dari kandungan ayat suci Al-Quran itu, sehingga ketika dia membaca ayat suci Al-Quran seolah dia menyampaikan kebaikan gitu. Lebih dapat lagi ya. Lebih dapat lagi dia. Dan memang untuk para qori ataupun yang membaca memang kita harus membaca dengan harus ada, kalau bahasanya itu zuh ruh ya. Ada ruhnya, ada penjiwaannya, ada perasaannya. Cara menghadirkan perasaan itu bang, bagaimana cara membuat kita biar bisa menghadirkan rasa itu seperti apa kalau versi abang? Maksudnya menghadirkan Biar ada rasanya itu, ruhnya itu biar keluar, kan harus ada zuh gitu kan? Ya, tergantung dari kita, cara kita mengenakkan lagu, cara kita mengontrol nada agar tidak sumbang misalnya. Itu salah satu caranya. Dan yang tak kalah penting adalah harus banyak-banyak latihan. Kalau latihannya, karena malas ini nggak ada obat. Kalau latihannya, kalau abang sendiri gimana bang? Kalau untuk saya pribadi, kadang-kadang saya habis sholat subuh saya latihan pernafasan, terus kadang memang saya latihan makro tilawah, dan juga itu latihan pernafasan ya kan. Nah, cara latihan pernapasan versi abang seperti apa? Kalau versi saya sebenarnya memang bukan versi saya sih, dan saya juga banyak mengambil referensi dari qori-qori internasional. Siapa qori internasional yang abang jadikan role model, yang abang suka kali itu? Kalau sebetulnya qori internasional Indonesia ini saya suka semua. Ya, salah satunya Syamsul Firdaus. Terus Syamsul Firdaus, dan itu memang saya sangat-sangat mengagumi beliau dengan kualitas beliau, kemudian usaha beliau untuk menjaga dan membumikan Al-Quran. Oke. Tadi gimana tadi bang? Apa cara belajar pernapasan biar panjang yang abang ikutin dari mereka senior yang internasional itu? Ada juga seperti Kiai Haji Muammar ZA, dia mengajarkan. Apa? Muammar. Oh, Muammar ZA, tahu saya waktu kecil tuh sering dengar dia tuh. Qori, di kaset ya. Qori legendaris itu. Di kaset ya kan? Kalau beliau itu dia dalam satu hari itu 15 menit latihan pernapasannya seperti terus sampai berapa panjangnya? Terus ngap kita bang. Sampai gitu. Ada juga membaca Al-Fatihah dengan satu nafas.
Baca Al-Fatihah dengan satu napas. Ya. Kalau satu nafas. Ada juga latihan menahan nafas. Ah, kalau latihan menahan napas gimana bang? Versi abang coba bisa contoh saya kita bisa belajar nanti. Ditahan nafasnya misalnya. Ditahan, kita hitung kan sampai berapa detik, misalnya 40 detik. Nanti kita coba lagi, itu biasanya makin meningkat itu. Dari 40 detik ke Tambah 1 detik gitu ya. iya. Jadi kalau dari pesan dari Kiai Imam Muammar itu, Ah. katanya dia latihan dulu itu istiqomah selama 15 tahun. 15 tahun latihan. Iya, latihan pernafasan itu. Makanya nafas beliau tidak ada yang bisa nandingin kalau soal panjang nafasnya. Muammar. Iya, Muammar itu bisa 1 menit nafasnya. Mak dalam air itu ya. Makanya beliau rutin 15 tahun terus seperti itu, dan bahkan sampai sekarang pun beliau masih seperti itu istiqomah. Makanya sampai sekarang pun beliau terjaga nafasnya, walaupun mungkin kalau dari segi suara memang karena faktor usia ya. Umur ya. Tapi kalau nafas masih oke juga. Masih kece badai ya. Badai. Jadi bang, itu kalau versi abang tadi seperti itu ya cara latihan ya. Ada cara lain untuk menjaga napas biar singkat gitu, biar cepat gitu, nggak lama-lama gitu. Dan memang harus rajin olahraga juga. Olahraga ya. Ya, dan yang tak kalah penting harus sering latihan. Selama abang jadi kori, udah berapa kali ngikutin kompetisi? Ya, alhamdulillah sering sih. Kalau kompetisi teki lah, musabaqah lah ya. Musabaqah sering. Alhamdulillah kalau di Jambi sering. Pernah nggak dapat juara nggak? Pernah. Pernah ya, nggak dapat pernah juga ya. Pernah. Itu kan memang yang namanya lomba kan pasti ada kalah menang ya. Kalau juara? Juara pernah juga. Sebenarnya dalam dunia pertandingan musabaqah itu menurut abang gimana sih? Itu real nggak sih atau nggak real? Atau masih ada juga di dalam itu kayak semacam isme, bener nggak tuh? Yang banyak bilang gitu, banyak orang bilang ada isme gitu. Jadi sebenarnya itu yang juara itu tidak real gitu, benar nggak tuh bang? Jadi seperti itu. Kalau yang seperti itu saya kurang tahu. Soalnya selama ini yang saya tahu kan Dewan Hakim itu kan Disumpah ya. Disumpah. Jadi saya rasa mereka Melakukan pekerjaan seprofesional mungkin. pekerjaan seprofesional mungkin, dan memang mereka tujuannya bukan hanya menjadi Dewan Hakim, tapi mereka kan berperan dalam mensyiarkan agama Allah. Jadi kalau ditinjau dari pertanyaan abang tadi, mungkin ada, tapi kalaupun ada mungkin saya rasa itu bukan ulahnya Dewan Juri. Olahnya oknum-oknum di belakang dewan juri. Nah, bisa jadi seperti itu, atau seperti hal-hal yang lain lah. Iya. Oke. Tadi nyaji udah, azan udah, dan abang kan aktif di YouTube nih sebagai penghibur lagu-lagu sholawat ya kan. Bolehlah kita dengarkan sholawat abang dulu bareng sebaris, 2 baris, 3 baris untuk penutupan akhir cukur rambut kita ini ya. Boleh bang? Sebetulnya kalau di YouTube saya sekarang kalau sholawat kurang aktif. Cover lagu. Ya, kurang cover lagu. Saya sekarang lebih menekuni di bidang qiraat Al-Quran. Kiroat juga. Ataupun ya qiraat Al-Quran lah, karena kan qiraat itu kan cara membaca Al-Quran. Hobi manggung kan dirimu dulu bang? Enggak juga kalau manggung. Enggak ya? Kecuali kalau manggung ngaji sama saya. Oh, kirain saya manggung. Soalnya ini di cover lagu itu suaranya bagus. Boy, bagus kayak penyanyi profesional gitu lah. Jadi kirain sering nyanyi gitu. Enggak ya? Karena tidak saya tekuni, sebetulnya bukan tidak ditekuni sih. Tapi karena keterbatasan apa ya? Keterbatasan mungkin secara pergaulan ataupun kemauan juga.
semangat mungkin juga kurang gitu. Heeh. Sehingga vakum sekarang. Lagu yang paling abang sukain apa? Kalau lagu-lagu biasa. Lagu-lagu biasa maksudnya? Nah, contoh lagu pop atau lagu Minang, lagu dangdut, itu apa yang paling abang sukain? Satu ada nggak yang Kalau paling saya lebih cenderung ke dangdut saya. apa yang paling abang sukain lagu? Sebenarnya kalau dangdut enak semua sih. Satu aja paling abang sukain. Kalau untuk sekarang nih yang paling saya suka dangdut itu yang judulnya Debu-Debu Jalanan. Ayo sama-sama kita nyanyikan, kita duet RRP dengan Ustadz Abang Al-Qodri, lagu Debu-Debu Jalanan. Ayo kita dengar yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini penutupan terakhir karena udah kelar, udah selesai. Yuk kita pengen duet, jarang, kapan lagi bisa duet sama muazin terkenal di Batu Haji ini, di Batam nih. Sedikit dalam gopron ya. Ayo bang, kita duet bang, refnya aja bang. Itulah pengorbanan diriku, dari harta cinta sampai raga, ataukah kembali ke jalan benar, jalan yang diridhoi Tuhan. Mantap, udah. Sekarang ini yang terakhir kali gue cuma mancing dia aja tadi, tapi gue gak mau nyanyi guys. Oke, sekarang gue minta pendapat yang terakhir nih. Pendapat abang apa sih tentang kemarin ada ulama yang viral banget? Ini hanya minta pendapat, bukan minta pendapat abang sebagai seorang ulama juga ya kan, sebagai seorang polri, pokoknya sebagai seorang yang aktif di dunia dakwah juga kan, abang. Pendapat abang tentang seorang Gus Miftah bang. Pendapat kita cuma minta pendapat, bukan mau bukan mau menggoreng-goreng, minta Kalau pendapat. saya sih tidak banyak komentar. Yang jelas semua yang terjadi itu atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan kekhilafan yang diucapkan oleh Gus Miftah pun tak lain tak bukan itu adalah memang kesalahan yang tidak disengaja. Jadi kalau saya lebih ke ambil saja hikmah dan pelajaran, karena kalau kita tinjau dari sisi ininya, dari sisi lainnya, seperti yang terjadi ini, oleh karena perkataan Gus Miftah yang kurang enak didengar itu, dan bahkan mungkin banyak juga kontroversi kan, oleh karena terjadi seperti itu, yang si pedagang es ini malah Naik derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmah yang bisa diambil oleh Gus Miftah ya pelajaran tadi, pelajaran dia sebagai pendakwah, sebagai ulama, mestinya harus berhati-hati untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi dalam menyampaikan ilmu agama, yaitu ilmu agama Allah khususnya kan gitu. Jadi kalau saya sih, pendapat saya seperti itu aja, tidak condong juga untuk menyalahkan sianu enggak. Udah jelas ya, sahabat-sahabat RRP Demam Berada, ini video pasti trending satu karena banyak sekali kita jebak. Pak Ustadz kita disuruh nyanyi, disuruh ngaji, disuruh azan, disuruh minta pendapat. Ini nggak ada di briefing sebelumnya guys, nggak ada di briefing. Mohon maaf. Terima kasih banyak abangku. Saya panggilnya abang boleh, adik boleh, kawan boleh, saudara boleh, semua boleh. Udah ada di RRP pagi ini. The next kalau videonya rame kita sambung lagi. Thank you bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh azan beliau.